Halo teman-teman semua, kita melanjutkan di video yang kedua. Akan membahas ACES sampai dengan TLKM. Langsung saja yang pertama ada ACES. Dia terkoreksi 3,36% di harga 575. Untuk ACES seperti apa teknikalnya? Untuk ACES teknikalnya secara weekly dia menarik ya, MACD pun oke, terus RSI pun juga oke. Ada potensi lanjut naik kembali secara weekly. Ini target mingguan ya. 1 atau 2 minggu ke depan ada target dia ke 630. Tapi untuk ACES dari 575 ke 630 itu kan cukup jauh ya. Hati-hati saja. Ini mingguan. Jangan pernah berpikir pingin langsung 1 atau 2 hari selesai. Nggak boleh. Nah, kalau secara technical daily ACES memang ada potensi ya, ada potensi lanjut naik, namun dia terkoreksi sehat terlebih dahulu. Kunci dari ACES adalah 550, dia nggak boleh jebol. Jika dia menembus 550, maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 530 bahkan sampai 500 kembali. Itu hati-hati. Secara MACD memang masih oke ya. RSI pun masih oke. Semoga saja besok dia koreksi ke 550 terus mantul gitu ya, mantul sampai ke 600, terus ada target dia di 630. Apabila break 630 maka lanjut ke 670, 660 lah ya. Itu untuk ACES. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain di ACES atau masih suka ACES, swing saja boleh. Kalian bikin plan di 570 sampai 550, SL-nya deket saja di 530. Seperti itu boleh. Targetnya bisa ke 600, 630 sampai 660. Itu untuk ACES ya. Kesimpulannya masih menarik, harusnya masih menarik kalau dia mantul. Lanjut ada CHEN. Terkoreksi 2% di harga 103 untuk CHEN. Untuk CHEN secara technical daily dia terkoreksi ya. Koreksi, hati-hati untuk CHEN. Hati-hati, dia itu sedang ada di support. Ada di support di 103. Nggak boleh jebol itu 103 besok. Jika 103-nya jebol, maka ada potensi lanjut turun ke harga 100 sampai 96. Itu hati-hati. Buat teman-teman yang punya CHEN, pantau di 103, semoga dia besok mantul ya. Kalau kok besok dia mantul di 103, ya misal ya. Misal 103 sampai 100 lah dia mantul di situ. Ini MACD-nya nanti bagus, RSI pun bagus, ada potensi lanjut ke 112. Jadi, untuk CHEN ini pada hari Senin atau Selasa dia wajib bikin candle hijau jika ingin lanjut menarik. Itu untuk CHEN secara technical daily. Jika melihat secara technical weekly, CHEN harusnya oke, harusnya. Cuma sayangnya dia kemarin itu dia udah sempat naik ke 118, turun lagi weekly ya. Kalau saja dia closing candle weekly di 118 itu cakep banget. Jadi untuk CHEN hati-hatilah ya. Masih ada potensi lanjut naik nggak om? Kalau kayak gini masih ada guys. Kayak gini masih ada potensi dia. Target terdekat ke 110, 111 itu resisten yang wajib ditembus oleh CHEN. Jika nembus 111 maka potensi lanjut ke 120 sampai 125 secara weekly ya. Nah buat teman-teman yang belum punya CHEN mungkin pingin nyobain di CHEN, silahkan. 103 sampai 100, SL-nya deket aja di 98. TP deket juga boleh di 107, 110, 115 gitu ya. Jadi jangan pernah membuat target terlalu jauh. Seperti itu untuk CHEN. Lanjut ada Dharma. Terkoreksi 2,34% ya untuk DRMA ini. Untuk DRMA ada potensi lanjut turun kembali apabila dia jebol 1045. Posisi sekarang dia sedang ada di support secara technical daily. MACD-nya dan RSI sudah kurang oke. Hati-hati untuk DRMA. Jika besok dia jebol 1045 maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 1020. Itu hati-hati.
Buat teman-teman yang belum punya DRMA, saya tidak menyarankan beli sekarang. Mungkin kalau teman-teman mau beli di harga 1000-an aja ya. Di harga 1000 itu lebih aman, deket-deket 1000 lah. Ya di 1020 sampai 1000. SL-nya nanti di 990 itu boleh. Secara technical daily DRMA ini sudah di atas, hati-hati. Kalau kita melihat dari weekly-nya pun dia weekly-nya masih menarik, guys. Weekly-nya masih menarik. Tapi daily-nya kurang oke ya. Berarti hari Senin atau Selasa dia koreksi, hari Rabunya dia ngegas lagi. Kamis dan Jumat itu kan libur ya. Paling waktu ngegasnya cuma di hari Rabu. Hari Senin dan Selasa ada potensi dia koreksi dulu gitu. Atau Senin koreksi, Selasa dan Rabu langsung ngegas pun bisa. Yaitu tinggal kita pasrahkan sama bandarnya aja. Yang penting kalian kalau mau beli DRMA itu antri atau tunggu di 1020 sampai 1000. SL-nya di 990. Kalau melihat dari RSI dan MACD-nya sudah mengerikan, harap berhati-hati untuk DRMA. Lanjut ada JAPFA. Terkoreksi 3,79% ya. Untuk JAPFA ini ngeri juga turunnya. JAPFA hati-hati. Hati-hati ini JAPFA. Dia jebol support, MACD-nya pun DC, RSI-nya pun nggak bagus. Lanjut turun lah ini. Lanjut turun kalau kita melihat dari daily ya. Turunnya sampai mana Om? Bisa parah. Bisa parahnya ini sampai 1440. Itu parahnya ke situ, balik ke garis warna biru muda ini di MA 200-nya. Itu bisa ya. Target mingguan JPFA itu koreksi ke 1500 dulu deh. 1500 sampai 1440 itu target mingguan JAPFA. Buat teman-teman yang belum punya JAPFA jangan dibeli terlebih dahulu. Paling kalau mau nunggu JAPFA tunggu di 1500. Itu aja. Untuk sekarang MACD dan RSI-nya JAPFA secara technical daily dan weekly pun kurang menarik semua ya. Harap berhati-hati. Lanjut. Ada PTPS. PTPS secara weekly dia koreksi dulu ya. Weekly-nya koreksi dulu, hati-hati. Ini dia bisa jadi koreksi sehat, bisa jadi koreksi dalam juga. Kenapa? Dia lagi di resist yang jadi support seperti itu. Untuk PTPS secara weekly dia harap berhati-hati. Kalau jebol 87 maka ada potensi ke 80 kembali. Area beli yang paling aman kalau melihat dari weekly bisa di 80 sampai 77, SL-nya di 75. Memang secara weekly MACD dan RSI-nya pun masih menarik ya. Tapi untuk beli sekarang nggak disarankan. Belinya paling di 80 sampai 77 itu secara weekly. Kalau kita melihat secara daily pun sama, itu lebih mengerikan lagi untuk daily-nya PTPS. Jadi minggu besok PTPS harap dipantau, hati-hati ya. Ada potensi lanjut turun kembali ini untuk PTPS ke harga 81 sampai 77. Itu area belinya di situ. Saya ulangi, PTPS area belinya di 81 sampai 77, SL-nya boleh di 75. Secara MACD dan RSI-nya pun kurang menarik untuk PTPS. Lanjut ada SKRN. Dia terkoreksi 0,49%. SKRN secara technical daily dia masih sideways. Tertahan di support 400, 4 sampai 400 itu ada garis. Dia ketahan di situ ya. Dia masih punya gap ini, masih punya gap. Ada potensi untuk ketutup, namun secara MACD dan RSI masih kurang menarik. Mungkin buat teman-teman yang suka SKRN, tunggu MACD-nya GC dulu. Itu lebih aman. Dia masih ada potensi sideways dulu. Selama masih di atas 400, SKRN masih aman ya. Kalau udah jebol 400, hati-hati. Nah, kalau melihat secara weekly, ini malah mengerikan. Ini mengerikan ya. Untuk weekly-nya ini mengerikan. Hati-hatilah. Berarti kalau kesimpulannya kayak gini, daily-nya sideways, weekly-nya ngeri, ya udah hindari dulu.
hindari. Kalau melihat secara weekly, ini malah ada potensi turun dalam juga ke 380. Buat teman-teman yang berpatokan pakai technical weekly, ya tunggu di 380 atau di 370. Itu lebih aman. Lebih enak lagi di 350, itu lebih enak. Secara weekly dia mengerikan, MACD dan RSI-nya pun kurang bagus. Namun secara daily, buat teman-teman yang berpatokan daily misal, ya udah dia sideways. Boleh cicil beli di 404 sampai 400 SL kalau dia jebol 400, gitu aja. Target TP memang bisa ke 420, tapi weekly-nya ngeri ya, itu saja sih. Tinggal kalian milih mau ikut weekly atau daily, bebas. Lanjut ada STAA. Untuk STAA secara technical daily dia masih menarik, harusnya masih menarik. Dia masih punya target ke 850, namun kuncinya dia wajib nembus 835 dulu. 835, 840 itu resist yang wajib ditembus oleh STAA. Kalau dia nggak mampu nembus resist ini, ya dia nyundul resist terus turun lagi, pusing dia turun. Kemana turunnya? Bisa ke 825. Nah, support dia ada di 825. Kalau 825-nya jebol, ya udah turun bisa ke 800. Hati-hati. Namun jika melihat dari MACD dan RSI-nya STAA, secara technical daily dia menarik. Kalau melihat dari weekly pun dia masih oke ya. Harusnya masih oke ini. Tinggal kita lihat bandarnya mau naikin apa enggak. Kalau bandarnya mau naikin, ini menarik. Teknikalnya cukup oke kok. Dia masih punya target ke 850. Tapi kuncinya ini 835, 840 wajib di breakout dulu. Kalau nggak mampu BO, ya udah tinggalkan. Gitu ya. MACD weekly-nya pun masih kurang oke, tapi RSI sudah mulai menarik sih. Gitu. Kunci kalau mau terbang dia jebolin dulu 840. Kalau nggak mampu jebol, hati-hati jangan sampai nembus 825. Kalau 825-nya nembus, maka ada potensi ke 800. Itu saja untuk STAA. Lanjut ada TLKM terkoreksi 4%. Untuk TLKM dia terkoreksi sehat ya. Koreksi sehat dia di harga 2690, dia masih punya support di 2660. Kalau dia jebol 2660, maka ada potensi lanjut turun ke 2570. Hati-hati, balik ke garis kuning kalau dia jebol garis ungu. Itu ya, garis-garisnya atau harga-harganya. Kalau secara weekly dia harusnya masih lanjut naik dulu. Masih punya target dia ke 270, ke 2777, mohon maaf, 2780 lah ya. Itu target dari TLKM, tapi target mingguan. MACD dan RSI-nya masih menarik kok secara weekly. Kalau melihat secara daily, nah ini daily-nya yang kurang oke guys. Hati-hatilah untuk TLKM secara daily. Berarti ada potensi lanjut koreksi dulu untuk TLKM ini. Koreksinya pun dalam. Kalau dia jebol 2660, maka ada potensi lanjut turun sampai ke 2570 ke sini. Sakit nggak? Sakit guys. Kalau turun sampai situ ya. Gitu kan? Tuh. Kalau turun sampai 2570 itu sakit. Secara MACD dan RSI-nya pun sudah kurang oke. Hati-hatilah untuk TLKM. Kunci dia 2660 nggak boleh jebol. Kalau jebol maka ada potensi lanjut turun ke 2570. Seperti itu saja untuk video yang kedua. Sampai jumpa di video yang ketiga. Bye-bye.